Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menurut data hari ini, persentase umat muslim sedunia adalah seperlimanya dari penduduk dunia, yakni 1 miliar dari 5 miliar yang ada. Tapi perlu diingat, data itu bisa saja dibuat terserah siapa yang memesan. Apalagi fenomena zaman kekinian, semua bisa disetting, semua bisa direkayasa. Jadi ingatlah fenomena gunung es. Dari atas tampak sedikit kecil, tapi di bawah laut amat sangat besar. Islam datang dahulu terasing dan sedikit jumlahnya. Nanti akan berkembang dan akan menjadi besar, dan pada puncaknya adalah ketika Nabi Isa turun, nanti berhasil menegakkan syariat Islam, semua tunduk di bawah Islam. Dan kalau ada yang menggembar-gemborkan solusi adalah khilafah, Islam harus ditegakkan, syariat harus menyeluruh, itu amat sangat tidak mungkin, karena yang berhasil adalah kelak Nabi Isa ketika turun di bawah panji Imam Mahdi. Kelak kalau Nabi Isa sudah selesai tugasnya, umat Islam akan wafat dengan cara yang halus dan lembut, sehingga tidak lagi ditemukan zikir, sujud. Kiamat akan datang secara dadakan. Jadi Islam itu artinya selamat, karena memang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kalau sesama muslim saja tidak boleh memusuhi, sesama non muslim saja tidak boleh dianiaya, ya. Jadi Islam itu menjunjung tinggi perdamaian. Jadi tidak tengok-tengok cari musuh, tapi kalau ada musuh, pantang lari tunggang langgang. Jadi Islam itu agama yang benar secara hakiki. Itu bisa dibuktikan, bisa perbandingan agama. Biasanya orang yang berhasil masuk Islam, tertarik dengan Islam, itu orangnya jenius, orangnya cerdas. Ya. Di samping ada unsur hidayah. Karena tanpa ada unsur petunjuk dari Allah, tidak akan mungkin masuk Islam.
Nah, orang yang masuk Islam, mu'alaf, berarti semua dosa terhapus. Kebalikannya, orang yang keluar dari Islam atau murtad, berarti semua pahalanya bisa terhapus. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, karena telah jelas mana yang benar secara hakiki dan mana yang tersesat dan menyesatkan. Jadi kalau ingin melihat kualitas, kita lihat jamaah sholat subuh. Tapi kalau ingin melihat kuantitas, kita lihat jamaah sholat Id hari raya. Kalau ingin tahu orang-orang mukmin, ya bisa kita saksikan jamaah sholat subuh di masjid atau musola. Tapi kalau ingin mencari di mana toh orang Muslim, bisa kita saksikan saat gegap gempita sholat Id pada hari raya. Jadi aneh ya, fenomena jamaah sholat subuh terkadang azan sendiri, iqamah sendiri, diimami sendiri. Ya, makmumnya biasanya sudah udzur, sudah sangat sepuh. Masih ditambah lagi tengok ke belakang ya, luruskan shaf. Ya, pada para malaikat ya menyaksikan. Jin-jin pun ikut menimbrung di situ. Ada orang yang sholatnya itu 1 tahun sekali, ya pas hari raya saja sholat Id. Ini masih mending ya daripada tidak sama sekali. Jadi Islam adalah agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah. Nanti semua agama akan merasa ketipu, merasa menyesal mengapa ikut agama selain Islam. Jadi agama Islam itu agama yang tinggi, tiada yang mengungguli. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan agama Islam ini terkadang menjadi mundur atau terbelakang karena oknum di dalamnya. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu terhalang oleh orang-orang Islam itu sendiri yang tidak mau maju, tidak mau berkembang. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawma mongko ing dalem iki dina. La tuzlamu ora dianiaya apa nafsun awa-awaan syai'an ing suwi-wiji wala tujzauna lan ora diwales sira kabeh illa ma kejaba ing barang kuntum kang ana sira kabeh iku ta'maluna padha nglakoni sira kabeh. Jadi pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang akan dianiaya. Mereka tidak menerima balasan kecuali yang telah mereka perbuat. Jadi Allah itu mengharamkan
penganiayaan, mengharamkan penzaliman. Makanya Allah juga tidak mungkin menzalimi, menganiaya makhluknya. Mereka mendapat balasan karena perbuatan mereka sendiri. Jadi ketika kiamat datang nanti ada 50 pemberhentian, checkpoint. Jadi ketika pertama bangkit dari kubur, nanti semua dalam keadaan telanjang bulat, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, semua kelaparan dan kehausan. Jadi tidak ada yang jual baju atau es cendol dawet. Kemudian mereka ini nanti digiring padang mahsyar. Jadi bayangkan matahari didekatkan 1 mil, kemudian hamparan lantainya adalah terbuat dari perak. Jadi perak itu putih memantulkan sinar. Dari atas panas, dari bawah panas. Mereka memikul kehinaan, memikul dosa, dibayang-bayangi azab. Jadi mereka sampai bercucuran keringat. Digambarkan ada yang keringatnya sebatas mata kaki, sebatas lutut, sebatas perut, sebatas kerongkongan, bahkan ada yang tenggelam. Jadi suasananya sangat panas. Tidak ada payung, tidak ada naungan kecuali yang telah ditentukan 7 golongan. Berada di bawah naungan arsy, tidak merasakan panas sedikit pun. Jadi di padang mahsyar ini Siti Aisyah sempat mengkhawatirkan, wahai Rasul, berarti kami di sana berkumpul laki-laki dan perempuan, ya, tanpa busana, tanpa sehelai benang pun. Wah, kami menjadi malu nanti. Siti Aisyah sampai menangis. Kemudian dihibur oleh Rasul, ya wahai Aisyah, nanti di akhirat adalah orang tidak sempat menyaksikan pistol gombyoknya temannya, ya, tidak sempat menyaksikan ya apa yang ada di orang sekelilingnya, karena masing-masing adalah berada dalam ketakutan, dalam kekhawatiran terhadap dirinya masing-masing. Di padang mahsyar ini sekitar 1000 tahun lamanya, tapi untuk orang mukmin terasa seperti 1 jam. Ya, gambarannya kalau di dunia misalnya antri itu seakan-akan lama, pekerjaan yang membosankan. Antri itu 5 menit ya, seperti 1 jam. Beda kalau pengantin baru, semalam suntuk, itu perasaannya baru 5 menit. Nanti ada lagi dihisab. Dihisab ini juga mereka singgah di 10 tempat yang masing-masing terasa seperti 1000 tahun. Tapi bagi orang-orang yang lolos, ini amat sangat singkat sekali.
Kemudian nanti menerima catatan amal juga sekitar 1000 tahun. Kemudian nanti ditimbang amal juga sekitar 1000 tahun. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.